Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada reviewer yang telah memberikan kesempatan pada proposal kami dengan judul Pengembangan Model Desa Digital di Kabupaten Cirebon. Ya, kontennya ini akan membahas pertama tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, model atau aset, kemudian kerangka pemikiran, metode penelitian, rancangan program pengabdian, dan target pengabdian. Ya, untuk latar belakang masalah, kita ketahui bersama bahwa sekarang memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya teknologi di bidang AI, artificial intelligence, machine learning, blockchain, dan big data. Tentunya untuk mengimbangi perubahan industri atau teknologi yang begitu cepat, itu diperlukan perubahan perilaku dan cara berpikir dalam membangun SDM dan pembangunan suatu kawasan seperti pedesaan. Nah, pengembangan masyarakat pedesaan adalah bagian dari pengembangan yang juga mencakup pembangunan, pengembangan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan unit pedesaan. Ini menurut Adi Sasmita 2006. Ya. Nah, dalam proposal ini, kami mengambil suatu kawasan atau wilayah atau daerahnya itu di Kabupaten Cirebon. Jadi dalam pendampingan ini atau pengabdian ini akan mendampingi beberapa desa di Kabupaten Cirebon yang siap menuju desa digital. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana meningkatkan infrastruktur desa menuju desa digital. Kemudian yang kedua itu bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat desa menuju desa digital. Dan yang terakhir itu bagaimana meningkatkan PADES menuju desa digital. Sedangkan tujuan dari pengabdian ini yaitu yang pertama membangun infrastruktur desa untuk menunjang pembentukan desa digital. Yang kedua membuat website dan aplikasi Android untuk meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga itu membuat aplikasi lapak desa untuk meningkatkan PADES melalui BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, untuk model dan aset yang perlu ada atau yang perlu dimiliki untuk menunjang desa digital, itu yang pertama adalah internet sudah masuk desa. Sekarang siapa sih yang nggak kenal internet? Ya, semua masyarakat itu sekarang sudah terjangkau, apalagi Kabupaten Cirebon. Yang kedua, terdapat 25% desa di Kabupaten Cirebon yang sudah memasang WiFi. Ini berdasarkan data BPS di Kabupaten Cirebon. Dan yang ketiga, dana desa untuk digitalisasi pelayanan. Dan yang keempat, SDM desa yang sudah melek teknologi. Kerangka penelitian. Nah, berdasarkan beberapa teori yang saya bangun, maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti yang saya tampilkan dalam bagan ini. Yang pertama, dari Kabupaten Cirebon, saya akan memetakan dulu desa mana yang sudah memenuhi kriteria untuk segera dibuat desa digital ya. Kemudian pemetaan potensi desa, ini untuk memetakan model dan asetnya. Dan kemudian yang terakhir adalah membuat model desa digital berdasarkan kearifan lokalnya. Setelah itu baru dikembangkan model digitalnya.
Oke, metode penelitian dalam pengabdian ini kami menggunakan metode Asset Based Community Development or ABCD ya. ABCD ini merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang menekankan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memulai dari mengidentifikasi aset dan kekuatan yang dimiliki oleh desa di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, menghubungkan aset dengan mobilisasi komunitas. Yang ketiga, menggunakan aset untuk mendukung pembentukan desa digital. Yang keempat, membentuk desa digital yang mandiri dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi. Ya, rencana program pengabdian ini itu yang pertama itu memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kelebihan dan kelemahan desa sebagai acuan dasar dalam pembentukan desa digital. Kemudian yang kedua itu penentuan desa digital berdasarkan kriteria tertentu yang akan ditentukan berdasarkan teori dan peneliti. Dalam hal ini peneliti melihat kondisi kearifan lokal di desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Contohnya antara desa pesisir dengan desa pertanian yang basic istilahnya pekerjaannya itu nelayan dan petani itu tentunya akan berbeda model pengembangan desa digitalnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu pendampingan desa digital sampai pada pembangunan infrastruktur berbasis teknologi. Nah, kami harapkan pembangunan desa digital di wilayah Kabupaten Cirebon ini sifatnya itu tidak sekali dan selesai, tapi ini menginginkan adanya suatu proses berkelanjutan. Oke, target pengabdiannya yang pertama itu pemetaan potensi keunggulan dan kelemahan desa di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, memetakan seberapa besar pengguna internet dan teknologi digital yang berbasis Android di pedesaan Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada masyarakat agar melek tentang teknologi digital yang berbasis Android, pembangunan infrastruktur desa menuju desa digital. Kemudian yang keempat itu pembuatan startup desa digital untuk kemudian transaksi di masyarakat pedesaan. Yang kelima itu digitalisasi pelayanan desa kepada masyarakat dan yang terakhir pembentukan dan pendampingan desa digital di Kabupaten Cirebon untuk kemudahannya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Saya Hadi Kusmanto mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.